Halo, teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mata kuliah Produksi Berita Televisi. Nah, setelah minggu lalu kita membahas mengenai industri pertelevisian Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen media televisi. Tapi di awal-awal pertemuan saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang peta persaingannya, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang penyiaran, kita juga sudah membahas tentang sejarahnya, tapi kita belum benar-benar membahas mengenai bagaimana peta persaingan televisi di Indonesia saat ini. Jadi, pertama-tama saya nanti akan menjelaskan tentang itu dulu ya. Baik, langsung saja saya share screen. Ya, ini adalah bahasan kita, tapi terlebih dahulu kita akan melihat dulu bagaimana sih sebenarnya peta persaingan industri televisi di Indonesia ini. Minggu lalu mungkin udah ada ya di slide sedikit saya kasih bocoran, dan hari ini saya pengen menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita tahu tentang persaingannya, tentu kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis stasiun televisi ini. Jadi untuk benar-benar memetakan siapa saingan siapa, siapa rival sama siapa, kita harus tahu dulu jenis-jenis stasiun televisinya, bagaimana kita membagi si stasiun televisi yang ada ini. Nah, jenis stasiun televisi itu bisa kita bagi berdasarkan kepemilikannya, jangkauannya, dan juga konten atau programnya. Seperti ini. Nah, baik kita bahas yuk satu persatu. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya. Jadi, gampang ya, ini mungkin secara bahasa kalian sudah kebayang kalau berdasarkan kepemilikan, stasiun televisi itu bisa kita bedakan menjadi yang dimiliki oleh swasta atau perseorangan atau perusahaan ya. Karena kan Indonesia ini demokrasi sistem pemerintahannya. Jadi, medianya ini beragam. Yang punya nggak hanya pemerintah doang. Kalau misalnya mungkin di negara-negara Cina atau Korea Utara yang otoriter ya, mungkin medianya ini hanya sebagai propaganda pemerintah aja di sana. Jadi cuma dimiliki oleh pemerintah. Tapi di negara-negara yang demokrasi kayak Indonesia ini, medianya tuh beragam yang punya, biar lebih mempresentasikan lebih banyak orang gitu. Nah, atau lebih banyak pihak. Nah, kalau kita lihat di sini, selain swasta ada juga publik. Jadi selain dimiliki sama swasta, ada juga stasiun televisi yang dimiliki oleh pemerintah ya. Sebenarnya sih dimiliki oleh rakyat, bekerja dengan uang rakyat, tapi diurusi ya oleh pemerintah atau dijalankan oleh pemerintah. Kemudian ada juga komunitas. Jadi televisinya ini punya komunitas, digunakannya tuh jangkauannya tidak luas ya, hanya mungkin di satu daerah aja gitu. Nah, itu biasanya dibuat oleh komunitas dan untuk kepentingan anggota komunitasnya sendiri. Sementara kalau kepemilikan asing, sebenarnya televisi asing itu tidak boleh bersiaran di Indonesia ya, karena di Indonesia lebih mementingkan orang dalam negeri nih yang punya siarannya gitu, yang boleh melaksanakan kegiatan siaran. Tapi sebenarnya media-media asing itu boleh mendirikan kantor di Indonesia dan mempekerjakan wartawan untuk meliput isu-isu di Indonesia. Dan kalau memang ada isu-isu di luar negeri yang penting untuk diketahui oleh bangsa Indonesia, maka dia juga bisa melakukan penyiaran-penyiaran di Indonesia melalui stasiun televisi yang ada di Indonesia, stasiun nasional kah atau yang lokal gitu. Nah, contoh-contohnya nih ada di sini semua, kalian bisa baca. Kalau swasta contohnya ya seperti SCTV, RCTI, Global TV. Kalau publik TVRI pastinya ya, kalau radionya juga ada RRI. Nah, kalau komunitas, ini kalau untuk televisinya mungkin agak sulit mencari contohnya ya, karena televisi itu kan mahal, jadi biasanya televisi komunitas itu dia lebih membuat televisi tapi di internet, misalnya UPJ Live, atau mungkin komunitas-komunitas lain yang bikin televisi dalam tanda kutip ya, dia mungkin bikin YouTube channel tapi menamakan YouTube channelnya itu misalnya Tangerang Selatan TV atau apa gitu. Tapi kalau misalnya yang benar-benar analog gitu, agak sulit untuk menemukan contohnya yang komunitas ini, karena membuat televisi itu mahal ya. Tapi kalau radio banyak, ada Agri FM nih, radio komunitasnya IPB, kemudian juga ada Rich FM kalau di Tangerang Selatan, ada MDI juga. Nah, selanjutnya kalau asing ya, contohnya seperti VOA, Voice of America, Astro, Bloomberg ya, itu adalah salah satu contoh-contoh televisi asing yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, kalau kita bagi berdasarkan jangkauannya, ini juga gampang ya dari kata-katanya, mungkin kalian juga udah kebayang, ada televisi lokal, nasional, berjaringan, dan TV kabel.
Kalau lokal ya dia siarannya hanya di daerah tertentu aja, mungkin Jabodetabek aja atau Jakarta Raya aja, tapi tidak ke nasional gitu, hanya di kota-kota tertentu. Seperti misalnya kalau di Tangerang ini ada TV3, ada juga TV Banten, ada JAK TV juga di Jakarta. Kalau televisi nasional ya televisi yang kita bisa tonton gitu ya menggunakan antena di televisi kita masing-masing. Ada RCTI, SCTV, TVRI juga masuk ke situ gitu ya, televisi nasional. Jadi seperti yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya, kalau televisi nasional ini dia itu pemancarnya atau kegiatan siarannya itu mencapai seluruh pelosok negeri. Dengan apa? Dengan jalur terestrial atau menanamkan pemancar atau stasiun relay di titik-titik tertentu. Sehingga karena banyak nih pemancarnya, jadi siarannya itu sampai ke seluruh penjuru pelosok negeri ya. Itu yang televisi nasional. Nah, kalau berdasarkan jaringan, jadi kalau jaringan ini sebenarnya mirip-mirip kayak nasional. Jadi dia berusaha untuk ditonton oleh lebih banyak masyarakat gitu ya. Dia semakin menuju ke pelosok-pelosok, tapi bedanya kalau televisi berjaringan ini biasanya stasiun televisinya ini nggak punya pemancarnya gitu, nggak punya pemancarnya sampai ke daerah-daerah. Tapi dia pengen siaran sampai pelosok-pelosok, makanya dia akhirnya bekerja sama dengan stasiun televisi lokal. Sehingga program siaran dia bisa di-relay melalui pemancar stasiun TV lokal tersebut, sehingga sampai dia di pelosok-pelosok. Contohnya yang paling gampang adalah Kompas TV. Kalian pasti sudah tidak asing lagi. Kompas TV ini kalau berdasarkan alatnya nih, alat pemancarnya, memang dia tidak banyak gitu, tidak bisa menjangkau banyak wilayah. Tapi dia bekerja sama dengan beberapa stasiun lokal di daerah, sehingga orang yang ada di Bali bisa nonton Kompas TV juga, gitu. Bedanya adalah kepemilikan pemancarnya. Kalau berjaringan, dia memanfaatkan kerjasama dengan televisi-televisi lokal, supaya kontennya ini bisa ditonton sama daerah. Kalau yang nasional, dia punya pemancarnya atau stasiun relaynya sampai ke pelosok negeri. Seperti itu ya. Nah, kalau TV kabel, dia tuh pemancarnya pasti terpusat dan khusus ya, hanya bisa ditangkap oleh pelanggannya saja. Contohnya nih, kalau misalnya TV beritanya tuh ada Berita Satu untuk First Media, atau CNN dan CNBC untuk Transvision gitu ya. Jadi, kalau dari jangkauannya pasti kalian sudah bisa kebayang lah dari judul-judulnya nih. Gampang ya, kalau misalnya kita membedakan televisi berdasarkan jangkauannya. Next, ini kita juga bisa membagi televisi berdasarkan konten atau programnya. Sama, ini juga terlihatnya sangat gampang ya. Jadi, kalau televisi nasional, kita tuh bisa membaginya menjadi 3 bagian ini. Yang pertama ada televisi keluarga atau hiburan, entertainment ya. Kemudian ada televisi berita atau news. Ada juga televisi pendidikan atau TV education. Nah, kalau yang televisi keluarga, kenapa disebut keluarga atau hiburan nih? Karena sejatinya televisi ini tuh merupakan televisi yang memfasilitasi seluruh keluarga. Jadi dia ada program untuk anak-anaknya, ada program untuk ibu-ibunya, dan juga ada program untuk bapak-bapaknya. Bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Makanya namanya adalah televisi keluarga. Dan mostly kontennya ini untuk menghibur. Meskipun ya, tetap ada beritanya di situ karena di Indonesia ini wajib banget yang namanya media itu fungsinya adalah untuk menginformasi. Jadi meskipun dia isinya konten-konten hiburan, tetap harus ada konten informasinya, yaitu salah satunya disisipkanlah program-program berita di stasiun televisi tersebut, gitu. Nah, tapi mostly tuh mungkin sinetron, kartun, dan lain sebagainya yang benar-benar menghadirkan hiburan, ya. Contohnya ada SCTV, ada RCTI, ada MNC, dan masih banyak yang lainnya. Terus kalau televisi berita, itu ya sesuai dengan namanya lah ya, kontennya tuh mostly 24/7 itu adalah berita semua, 24 jam ya. Seperti Metro TV, TV One, dan Kompas. Tapi sebenarnya TV One dan Kompas ini mungkin nggak 100% berita, karena dia biasanya juga menyiarkan sport ya, menyiarkan program-program olahraga juga gitu. Misalnya pertandingan sepak bola atau pertandingan F1 misalnya, itu juga disiarkan kadang-kadang di televisi berita gitu. Nah, kalau misalnya Metro TV mungkin lebih konsisten ya, isinya benar-benar berita aja. Kurang lebih seperti itu tuh kalau misalnya televisi berita memang kontennya heavily di berita. Jadi mungkin program beritanya tuh kalau misalnya di televisi keluarga cuma setengah jam, tapi kalau di televisi berita program beritanya bisa sampai 2 jam gitu ya perbedaannya. Nah,
Kemudian yang terakhir televisi pendidikan, ini mungkin agak asing ya di kalian, karena sekarang mungkin nggak ada televisi pendidikan yang booming banget. Tapi sebenarnya pada saat kita mendirikan televisi ini, pemerintah kita tuh benar-benar memikirkan bahwa harus ada televisi yang intinya adalah untuk edukasi, karena edukasi itu penting untuk sebuah negara, untuk kemajuan bangsanya, untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, televisi pendidikan itu sebenarnya kalau kalian di Jabodetabek kamu juga bisa dapat sinyal dari TV edukasi, isinya belajar tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sains, dan lain sebagainya. Terus sebagian acara TVRI nasional juga kita tahu ada bagian-bagian belajarnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pembelajaran lainnya. Nah, terus sebenarnya di masa Orde Baru ya, tahun 90-an itu, kalian kan udah belajar sejarahnya ya kemarin ya, ada yang namanya TPI. Ya, didirikanlah namanya TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Maksudnya adalah untuk diisi sama konten-konten edukasi untuk anak-anak, untuk remaja gitu. Namun, seiring berjalannya waktu, TPI ini malah hits sama konten-konten tentang dangdutnya. Dan sekarang dibeli sama Haritanu ya, akhirnya menjadi MNC TV gitu. Nah, kita lanjutkan, itu adalah bagaimana kita membagi jenis-jenis stasiun televisi berdasarkan kepemilikan, jangkauan, dan konten atau programnya. Nah, kalau kita sudah bisa membagi televisi ke dalam 3 hal ini, kita sekarang bisa memetakan nih, sebenarnya bagaimana sih peta persaingan industri televisi di Indonesia ini. Saya langsung aja, ini mungkin slide-nya udah pernah kalian lihat ya di pertemuan sebelumnya, tapi belum saya jelasin. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita lihat dulu dari kepemilikannya. Kenapa penting banget untuk melihat stasiun televisi dari kepemilikannya? Karena ini berpengaruh terhadap banyak hal, terutama kontennya. Ya. Jadi kita lihat di sini, peta persaingan televisi nasional ya. Kita lihat bahwa MNC Group itu ada 4 televisi masuk di situ. Transcorp juga ada 4 televisi masuk ke situ. Bakri Group punya 2 televisi. Ya, terus kemudian juga ada MTech Group punya 2 televisi juga. Ada juga televisi pemerintah atau publik. Ada juga televisi Metro TV dan Net TV. Ini tidak dalam grup, tapi dia pemiliknya harus kita ketahui siapa gitu. Nah, setelah melihat grup-grupnya ini, apa sih pengaruhnya untuk kita? Sebenarnya, apalagi kita kan mau kita tuh mau menyoroti pemberitaannya. Jadi, pemberitaannya itu sangat akan tergantung sekali sama grupnya, pemiliknya, gitu. Supaya kita lebih kritis terhadap konten-konten yang ada di dalamnya. Ini kalau misalnya berdasarkan grupnya dulu, sekarang itu udah ada yang namanya integrated news gathering. Jadi dia news-nya tuh atau pemberitaannya ini produksinya tuh udah integrated. Jadi kalau misalnya kalian jadi reporter di RCTI, kalian juga mungkin akan muncul di GTV atau Global TV, di MNC dan juga di iNews. Ya karena udah integrated tuh cara pengumpulan beritanya. Mungkin juga paket yang sudah jadi ya, berita yang sudah jadi juga tayang di berbagai televisi ini. Misalnya paket berita sudah dibikin oleh produser yang ada di RCTI, paket berita itu mungkin muncul juga di Global TV atau iNews. Nah, di SCTV, di MTech Group, SCTV dan Indosiar juga sudah menerapkan hal tersebut ya. Jadi integrated, reporternya sama. Kalau kalian jadi reporter di SCTV, mungkin kalian juga akan live untuk Indosiar gitu. Itu yang harus kita perhatikan sekarang. Nah, kalau TV One sama Antv sebenarnya ini masih berbeda manajemen ya. Jadi tergantung nih, dari sebuah grup ini ada yang benar-benar udah integrated, ada yang masih terpisah. Kayak contohnya Antv dan TV One ini news-nya masih kepisah. Kalau kamu jadi reporter di Antv, ya kamu di Antv aja, nggak mungkin ke TV One gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari grupnya. Jadi mungkin kontennya akan redundant. Yang udah tayang nih di CNN Indonesia, kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kalian nonton Trans TV ya, program beritanya tuh udah nggak ada di Trans TV. Program berita yang akan muncul adalah CNN Indonesia. Jadi yang sudah tayang di CNN Indonesia akan tayang juga di Trans TV sebagai program beritanya. Nah, grup ini berpengaruhnya terhadap integrated content tadi. Ya, ngerti ya sampai situ ya? Gampang kah? Masih gampang. Nah, sekarang setelah kita lihat grup-grupnya yang akan mempengaruhi konten, juga bukan hanya grup ini, bukan cuma sistem mereka yang terintegrasi, tapi yang akan berpengaruh juga pasti adalah orang-orang di balik layarnya atau pemiliknya. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama, terutama setelah pemilu-pemilu nih ya, kalau
televisi itu bukan ditunggangi sih, sebenarnya belum tentu ditunggangi ya, tapi dimiliki oleh mostly para pebisnis sekaligus politikus. Ya, jadi kontennya mungkin different. Kalian masih ingat pasti di tahun-tahun pemilu gitu, bagaimana TV One dan Metro TV beda banget cara angle-angle beritanya dia gitu. Yang satu mendukung siapa, yang satu mendukung siapa. Nah, itu juga patut kita ketahui siapa orang di balik media ini supaya kita bisa tahu dan bisa mengkritisi kontennya. Karena nanti pasti akan berpengaruh kepada kontennya. Kita lihat di sini, muka-mukanya udah nggak asing ya. Jadi kita sama-sama tahu di sini ya, mungkin ini juga udah jadi pengetahuan umum, kalau MNC Group ini yang punya adalah Haritanu Sudibyo, di mana beliau adalah ketua umum dari Partai Perindo. Nah, kemudian di Metro TV itu juga dimiliki oleh Surya Paloh yang merupakan ketua umum dari Partai Nasdem. Abu Rizal Bakri, mungkin sekarang dia udah nggak jadi ketua umum Partai Golkar lagi ya, tapi masih jadi Dewan Pembina. Jadi masih ada hubungannya dengan partai. Dia memiliki TV One dan juga Antv. Selanjutnya untuk Transcorp ini dimiliki oleh Hairul Tanjung. Mungkin sekarang Pak Hairul Tanjung ini bukan politisi aktif di partai, tapi dia sempat masuk ke dunia politik, di mana dia pernah menjadi menteri, salah satunya adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada zamannya Pak SBY. Ya. Kemudian juga Wisnu Tama, dia juga mungkin sebelumnya bukan politikus, tapi setelah pemilu kemarin dia mungkin menjadi tim sesnya Jokowi dan sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi sementara ini mungkin Pak Edi Saryatmaja ya, itu yang memiliki MTech Group, sampai sekarang sih namanya belum masuk ke dalam perpolitikan Indonesia. Tapi apakah dia benar-benar bersih dari politik? Belum tentu. Selalu ada lobby-lobby di belakang yang nggak pernah bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia gitu secara kasat mata. Jadi penting untuk kita mengetahui setiap televisi ini milik siapa supaya kita tahu mempresentasikan apa konten-kontennya gitu ya. Nah, kita setelah lihat ownership-nya, kita lihat ke hal lainnya. Kita lihat kejangkauannya. Kalau kejangkauannya sebenarnya mostly yang kita omongin di sini, di produksi berita televisi ini akan ngomongin tentang televisi nasional ya, yang kita tahu kita bisa tangkap dengan antena biasa, tidak perlu pakai TV kabel ya. Ini adalah beberapa TV nasional yang jangkauannya sampai ke seluruh pelosok negeri, yang frekuensinya sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah ada izinnya. Kalau televisi itu izin frekuensi itu biasanya 10 tahun sekali ya, baru harus diganti atau diperpanjang. Nah, terus kenapa saya kasih kotak kecil nih untuk CNN, CNBC, iNews, dan juga Kompas? Karena sebenarnya mereka mungkin bukan televisi nasional ya, secara definisi gitu. Secara kerjanya tuh mungkin bukan televisi nasional, tapi konten-kontennya tuh sudah didistribusikan secara nasional. Karena seperti yang tadi saya bilang, CNN Indonesia ini konten-kontennya tayang di Trans TV, CNBC juga seperti itu. Beberapa kontennya juga tayang di Trans TV. iNews kontennya juga tayang di RCTI. Kemudian Kompas juga tadi sudah memanfaatkan televisi berjaringannya supaya konten itu sampai di semua pelosok negeri juga. Ya, meskipun stasiun relaynya belum milik dia, tapi ya sudah menjangkau daerah-daerah terbatas lah ya di seluruh pelosok negeri. Nah, sementara ini saya masukkan mungkin yang tadi belum masuk ya, untuk menggambarkan TV lokal. Kalau di Jakarta tuh kita punya JAK TV, RTV, Jawa Post TV, gitu. Itu yang benar-benar dia hanya tayang di lokal aja, gitu. Mungkin masih bisa ketangkep di Jabodetabek, tapi agak sulit sinyalnya, gitu. Karena tadi dia nggak relay sinyalnya ke daerah-daerah lain, dia benar-benar cuma di satu lokasi aja, atau satu kota aja, gitu. Selanjutnya kita akan melihat peta persaingan televisi Indonesia berdasarkan kontennya. Ini akan lebih jelas nih siapa saingannya siapa. Nah, kalau kita bagi berdasarkan kontennya, ada TV berita ya, kelompok TV berita dan kelompok televisi keluarga atau hiburan. Jadi di sebelah kanan nih ya, yang warnanya merah itu televisi-televisi yang produknya benar-benar berita 24 jam. Sementara yang kotak biru nih yang di sebelah kiri ini semua kontennya tentang keluarga atau hiburan. Jadi saingannya RCTI, ya SCTV, Indosiar, MNC, Antv. Sementara kalau saingannya Metro TV, ya apple to apple-nya dibandingkan dengan TV One, dengan iNews, dengan CNN gitu. Jadi kalau nanti kita
meranking berdasarkan rating, kita juga nggak bisa apple to apple membandingkannya. TV One nggak bisa dibandingin sama RCTI karena kontennya berbeda. TV One rating share-nya kurang lebih ada di angka 3-5%. Sementara RCTI, SCTV bisa sampai 15%. Ya karena memang kontennya berbeda gitu. Keluarga dan hiburan lebih banyak diminati ketimbang berita. Bandingkanlah televisi berita dengan sesamanya, Metro TV misalnya. Rating share-nya biasanya ada di angka 1-2% gitu. Jadi kalau misalnya mau melihat rating, lihat dulu mereka tuh termasuk ke televisi yang mana, hiburan atau berita. Karena beda produk, beda marketnya juga. Market yang suka nonton berita beda sama market yang suka nonton hiburan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita lihat berdasarkan konten. Nah, selanjutnya setelah kita melihat peta persaingan industri televisi di Indonesia, kita juga akan ngebahas bagaimana sih bisnis model stasiun televisi itu, bagaimana cara mereka mendapatkan uang. Nah, tapi itu tidak akan saya bahas di video ini, tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas di sini. Terima kasih.